Ya, pada saat tersebut 28 derajat 19 menit 32 detik dikurangi 19 derajat 35 menit 40 detik ditambah 12 derajat 33 menit 29 detik. Operasinya pengurangan dan penjumlahan secara berurutan, berarti bisa kita selesaikan dari depan. 28 derajat 19 menit 32 detik dengan cara gunggung sungsun, digunggung dan disusun, disusun dan digunggung. 19 derajat 35 menit 47 detik. Pada proses ini kita tidak bisa langsung mengurangkan ini, tapi ini kita bisa lihat satu kesatuan, ini sebagai detik, ini sebagai menit, ini sebagai derajat. 32 dikurangi 47, wah kurang, diambilkan dari sini 1 menit, jadi 60 detik ya. Sehingga soal menjadi 60 tambah 32 92 detik dikurangi 47 detik. Set. Ini menjadi berapa nih? 5 45 detik. 45 detik. Ini tadi diambil 1 menit, berarti tinggal 18 detik. 18 dikurangi 35, tidak bisa lagi diambilkan dari sini 1 derajat. Sehingga 1 derajat juga sama dengan 60 menit. Sehingga 60 menit ditambah 18, 78 menit dikurangi 35, 5 menit. Seret. Kurangi 3 43 menit. Nah, kamu 43 menit. Ini masih 1, 27 ambil 9 dapat 8 derajat. Sehingga soal akan menjadi 8 derajat 43 menit 45 detik ditambah 12 derajat 33 menit 29 detik ditambah, jumlahkan seperti biasa saja, 45 tambah 29 dapat 47 74 detik. Ini 6 76, betul, 76 menit. Ini 20 derajat. Nah, ini harus disederhanakan karena ada yang salah. 74 itu berarti 74 detik itu sama artinya dengan 1 menit sisanya 14 detik, tulis saja 14 detik. Nah, yang 1 menitnya ditambahkan ke sini menjadi 77 sama artinya dengan dapat 17 menit, hanya ke sini 21 derajat. Inilah jawabannya, 21 derajat 17 menit 14 detik. Jawabannya adalah B. Penyiku dari 45 derajat. Penyiku 45 derajat. Gampang, sudut siku. Ada kata-kata penyiku berarti sudut siku-siku. Sudut yang pertamanya itu 45 derajat yang menggenapi 90 derajat. Nah, itu adalah, nah ini penyiku itu 90 derajat
berarti penyikunya adalah 45 derajat. Jawabannya adalah D. Soal berikutnya, pelurus. Kalau pelurus itu berarti sudutnya 180 derajat, pelurus 115 itu begini, berarti tumpul ini 115 derajat. Supaya 180 berarti di sini 180 derajat dikurangi 115 derajat, 65 derajat. Jawabannya adalah C. Ya, soal berikutnya ini sama. Nah, yang penting kamu paham dulu, ini adalah sebuah garis lurus, kemudian ada garis memotong garis lurus, kemudian juga ada garis lagi memotong garis menjadi ini, sehingga di sini membentuk sudut 60 derajat, gitu. Kemudian di sini 3A derajat, di sini 5A derajat. Garis lurus berarti besar sudut sampai sini adalah 180 derajat. Nah, kamu bisa menyusun, berarti 3A derajat ini ditambah 60 derajat ini tambah ini 5A derajat harus ketemu 180 derajat. Nah, matematika itu konsepnya dulu. Setelah konsepnya baru kita menghitung 3A tambah 5A 8A derajat tambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, ini kita pindahkan, variabel kita sisihkan di sebelah kiri. 180 derajat dikurangi 60 derajat, 8A derajat sama dengan ini 120 derajat. Maka A derajat sama dengan 120 derajat dibagi 8. Biar kita sederhanakan, nah ini dapat sama-sama dibagi 4, dapat 30 derajat dibagi 2, gitu, sama dengan 15 derajat. Jawabannya adalah C. A derajat sama dengan 15. Tentang garis lurus, kalau ada kata garis lurus berarti 180 derajat sudutnya. Kemudian dipotong sebuah garis, dua buah garis begini, berpotongan di satu titik. Di sini membentuk sudut 20 derajat. Di sini membentuk sudut 5A derajat ditambah 15 derajat. Di sini membentuk sudut 4A derajat ditambah 10 derajat. A, B, C, D, E. Pertanyaannya, berapakah sudut CEB? Sudut CEB. CEB. Oh, ini. CEB adalah 4A derajat tambah 10 derajat. Berarti kalian harus mencari apa? Mencari besarnya A. 4A derajat itu artinya 4 kali A. Kalau A-nya ketemu, maka akan ketemu. Nah, caranya bagaimana? Lihat ini garis lurus. Garis lurus itu sudut segini harusnya besarnya berapa? 180 derajat. Ya, di konsep itu kita tuangkan dalam bahasa tulisan. 20 derajat ditambah 5A derajat ditambah 15 derajat ditambah 4A derajat ditambah 10 derajat sama dengan berapa? Sama dengan berapa itu? 180 derajat. Sama dengan 180 derajat. Nah, ini konsepnya. Sudut lurus jumlahnya 180 derajat. Nah, yang mengandung variabel kita jumlahkan. Artinya
angka-angka 20 tambah 15, 35. 35 ditambah 10, 45. Oh, ini tidak variabel. Oh, berarti 9A derajat ditambah 45 derajat sama dengan 180 derajat. Selanjutnya kita kumpulkan variabel, kita pisahkan. 9A derajat 180 derajat kurangi 45 derajat. 9A derajat sama dengan berapa ini? 135 derajat. Betul? Betul. Nah, kita pindahkan aja ke sini. Habis kertasnya. Ya. Maka A derajat sama dengan berapa? A derajat sama dengan 135 derajat dibagi 9. Berapa itu? 135 dibagi 9. Berapa ya Pak ya? Jawabannya adalah 15 derajat. Apakah itu jawabannya? Bukan. Bukan. Karena CEB adalah 4 kali A tambah 10. Maka jawabannya adalah 4 kali 15 derajat tambah 10 derajat. Ya tak? Nah, 4 tambah 4 kali 15 berapa? 60. 60 ditambah 10 sama dengan 70 derajat. Inilah jawabannya. Berarti sudut CEB sama dengan 70 derajat. 4 kali 15, 60 tambah 10, 70 derajat. Ya, soal berikutnya. Ini antik ini. Ini antik. Derajat 2x derajat 3x derajat, ini 3x derajat. A, B, C, D, O. Pertanyaannya adalah besar sudut COD. Mana COD? COD. Apa itu? 2x. 2x derajat. Kalau ketemu X pasti ketemu. Benar, kalau ketemu X pasti ketemu. Nah, dari mana kamu bisa menghitungnya? Ini bentuknya apa ini? Ya, ini bentuknya kalau kita ini kan ini 3x, ini 3x, ini 40, ini 2x. Ini seperti lingkaran. Kau masih ingat atau lingkaran? Lingkaran itu. Nah, begini. Ini seperempat, seperempat, seperempat. Cuma ini bentuknya kayak begini. Ini bentuknya kayak gini, ini 40, 2x, 3x, 3x. Bentuknya kan begitu cumanya. Pusatnya di sini sama. Ini 90, 90, 90, 90, 360 sama berarti. Ini juga begitu Pak. 3x ditambah 3x ditambah 2x ditambah 40 sudut satu lingkaran penuh 90, 90, 90, 360 derajat. 3x tambah 3x tambah 3x derajat 6 tambah 8x derajat. Ini kita geser ke sini. 360 derajat dikurangi 40 derajat. 8x derajat sama dengan 320 derajat. Maka x derajat sama dengan 320 dibagi 8. Coret-coret. Dapat 40 derajat. Itu x-nya. Apakah itu jawabannya? Bukan. Jawabannya adalah 2 COD 2x, x-nya ketemu 40, maka COD 2 kali 40 derajat.
Berapa 2 kali 40 derajat? Sama dengan 80 derajat. Ya, soal berikutnya pernyataan. Jika dua buah garis sejajar misalkan saya beri nama L, K, kemudian ada sebuah garis memotong K, otomatis yang juga memotong L, sehingga terbentuk sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita lihat ada nanti istilah sudut dalam. Patokan sudut dalam itu adalah garis sejajar. Sudut dalam itu sudut yang terletak di dalam garis sejajar, yaitu sudut 1, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6. Kemudian sudut luar, sudut yang terletak di luar garis sejajar. Sudut 1, sudut 2, sudut 7, sudut 8. Kemudian ada lagi sudut sepihak. Sepihak itu patokannya, pedomannya adalah garis yang memotong dua buah garis sejajar. Coba kita lihat, nah itu garis yang memotong. Ya, saya beri nama garis M biar mudah. Yang di sebelah pihak kanan itu adalah sudut 2, 3, 6, dan 7. Sedangkan pihak kiri 1, 4, 5, 8. Kita baca pernyataan pertama. Pernyataan pertama, sudut dalam sepihak sama besar. Sudut dalam sepihak sama besar. Apakah benar? Ini sama dengan ini. Salah. Pilihan pertama, sudut dalam sepihak itu tidak sama besar. Tetapi sudut dalam sepihak itu tidak sama besar, tidak sama besarnya, tidak sama besar. Tetapi kalau dijumlahkan sudut 3 ditambah dengan sudut 6 itu sama dengan 180 derajat. Kok bisa, Pak? Ya bisa. Sudut ini sama dengan sudut ini. Betul? Sudut ini sama dengan sudut ini. Kalau saya jumlahkan 180, kan begitu. Nah, pilihan kedua, jadi pilihan pertama adalah salah. Pilihan kedua, sudut sehadap sama besar. Satu hadap, sehadap berarti sama menghadapnya. Ini sama menghadap ini. Oh sama, ini sama dengan ini. Sama, besarnya sama. Betul, berarti pilihan kedua betul. 3, sudut dalam berseberangan besarnya sama. Sudut dalam berseberangan berarti di dalam. Seret, ini yang berseberang. Ya kalau ini sehadap, tapi 6 dengan 4 ini menyeberang. Ini dengan ini menyeberang. Sudut 6 dalam berseberangan dengan 4. Sudut 5 dalam berseberangan dengan 3. Besarnya sama. Betul, berarti pilihan ketiga betul. Pilihan keempat, jumlah besar sudut luar berseberangan 180. Jumlah besar sudut luar berseberangan. Jumlah sudut luar berseberangan
jumlah besar sudut luar berseberangan. Sudut luar yang mana? Oh ini. Berseberangan dengan mana? 7 berseberangan dengan 1, 8 berseberangan dengan 2, karena 7 di luar menyeberang dengan ini. Apa jumlahnya 180? Jumlah besar sudut luar berseberangan? Tidak, ini itu sama dengan ini. Jadi pilihannya yang benar adalah 2 dan 3. Jawabannya adalah B. Nah, sekali lagi kita cek yang pilihan pernyataan keempat. Kalau saya gambarkan ulang, begini, ya toh? Kemudian begini. Yang dimaksud luar berseberangan itu ini berseberangan dengan ini. Nah, ini kalau dijumlahkan tidak 180 derajat, karena ini sama.